Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita coba kembali metode Artin Arab Latin. Hari ini belajar langsung bisa. Bukan hanya bisa baca, bisa juga menterjemah perkata. Kita buktikan ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi asalnya ismun. Kemasukan bi dengan, bi itu huruf jar ya. Huruf jar itu apa? Yang merubah baris ini menjadi kasroh itu jar. Asalnya ismun nama, bismi dengan nama. Allah, Allah. Dengan menyebut nama Allah, siapakah dia? Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha luas kasih sayangnya. Ar-Rahim, yang maha kekal kasih sayangnya. Biasanya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, gitu ya. Kita sudah tahu baca bismillah itu tujuannya kita meyakini hanyalah Allah yang punya kasih sayang ya. Dalam artian kasih sayang yang luas yang nanti tercermin dengan perbuatan kita. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah segala bentuk pujian. Al ini artinya al segala. Hamdun pujian. Segala bentuk pujian lillah, li bagi siapa? Lillah, hanya bagi Allah. Siapakah Allah itu? Rabbil alamin, Rabb Tuhan pencipta dan pemelihara al-alamin, semesta alam ini, seluruh alam ini, seluruh ciptaan baik yang hidup maupun yang mati. Jadi orang terkadang tidak mau Rabb itu diterjemahkan. Rabb itu bukan berarti Tuhan, karena kalau Tuhan sempit. Rabb itu adalah dialah yang dia yang menciptakan, dia pula yang memelihara. Ini Rabb, Rabbil alamin. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Pengasih yang maha penyayang ya. Maliki, Maliki di sini panjang. Ya, kalau di Malikin Nas pendek. Maliki pemilik dan penguasa. Yaum, hari, adin pembalasan. Jadi dialah Allah yang menguasai hari pembalasan, pemilik dan penguasa hari pembalasan. Iyyaka hanya kepada Engkau. Iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami beribadah. Naknya mana ini nahnu nina. Abada ya'budu. Na'budu kami ibadah dengan puncak ketundukan dan ketaatan. Wa iya wa dan iya dan hanya kepada Engkau nasta'in kami minta pertolongan. Jadi di sini kita lagi sholat itu betul-betul ya hati kita tuh. Makanya baca sholat itu sebetulnya tidak usah cepat-cepat, diresapi dulu, betul, diresapi betul ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ihdina ini kata perintah ya, tunjukkan, tapi di sini bermakna doa. Jadi kalau ke orang kan tunjukkan aku memerintah orang untuk menunjukkan sesuatu yang kita tidak tahu kan. Tapi ihdina di sini bermakna doa. Karena kita memintanya kepada Allah. Jadi permintaan kepada Allah bukan bermakna perintah tapi bermakna doa. Permohonan. Ihdina tunjukkanlah kepada kami as-sirat, jalan menuju ridho dan surgamu. Sirat itu jalan. Al-mustaqim yang lurus, yang tidak melenceng dari kebenaran dan hidayahmu. Sirat yaitu jalan-jalan siapa? Alladzina an'amta alaihim. Alladzina orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka atau pada mereka, seperti anbiya, aulia, sholihin, para nabi, ya orang-orang soleh, aulia dan sholihin dan syuhada.
Ghair tapi bukan jalan al-maghdubi yang mereka dimurkai, ya, karena kesombongannya seperti Yahudi dan Nasrani, alaihim atas mereka, waladhdallin dan bukan pula jalan mereka yang tersesat karena kebodohannya seperti Nasrani. Jadi yang maghdu, yang sombong itu Yahudi, yang tersesat itu Nasrani. Kenapa? Kan ajarannya pada intinya awalnya sama, Islam itu ya. Tetapi Yahudi itu menuhankan Yahuda itu ada anaknya Tuhan, anaknya Allah. Sedangkan Nasrani, Nabi Isa itu anaknya Allah, katanya ada anak Tuhan Bapa yaitu. Nah, dengan metode artin Arab Latin dan kita metode terjemah perkata, kita sudah bisa memilih kata-katanya kayak ini ya. Bismillahi. Kenapa Bismillahi? Karena sebelum lafaz Allah barisnya di bawah, ini dibacanya tipis tarkik ya. Bismillahi Ar-Rahman, ini Ar-Rahman kalau disambungin ini alif lamnya kan nggak ada tanda. Dari sini Bismillahirrahmanirrahim. Ini alif lam yang nggak ada tanda, jangan dibaca. Tapi kalau kita mau baca di sini Ar-Rahman Ar-Rahim, A-nya berbaris, A-nya ini. Kalau tidak disambung, kalau diwasol, ini A ini nggak bunyi. Jadi dari sini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketentuannya kalau Quran itu barisnya jangan dibaca Rabbil Alamin. Nah, jangan Rabbil Alamin. Ini A-nya berbunyi karena tidak disambung. Kalau disambung kan Rabbil Alamin Ar-Rahman. Di sini jadi A. Ingat-ingat ya, kalau nggak disambung ini bunyinya jadi A. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini nggak dibunyikan karena disambung. Tapi kalau nggak disambung di sini Ar-Rahim sama A. Maliki. Apa susahnya sih baca tuh? Sebetulnya yang susah itu karena kalau udah di Quran itu gabung-gabung. Nah, ini kan terjemah perkata, jadi perkata-kata kelihatan tuh. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak Ari, di tempat saya ada imam itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, digituin bacanya. Boleh enggak? Saya belum bisa menjawab boleh atau tidak, tapi saya merujuk kebiasaan orang bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang kalau menerjemahkan seperti itu. Maksudnya lagi kita belajar terjemah, ditekankan iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami ibadah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau ya Allah, nasta'in kami minta pertolongan. Boleh seperti itu, lagi belajar menerjemahkan. Tapi kalau lagi baca Quran dari riwayat-riwayat yang sahih umumnya tidak ditekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, untuk yang suka mutus-mutus seperti itu saya belum bisa jawabannya, belum tahu tuh. Ya, boleh atau tidaknya. Saya hanya suka baca mengikuti apa yang bacaan umumnya para kiai, para ustadz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina kan panjang. Karena disambung ke sini jadi pendek. Ihdinas tuh. Kenapa pendek? Matobinya ketemu alif lam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini kalau ada tanda seperti ini berhenti nggak disambung nggak apa-apa. Ghairil maghdubi alaihim waladdo, jangan walabdolin ya, jangan ada B-nya. Ini do DHO. Waladdolin. Pak Ari mau ngomong apa juga saya nggak nyambung, saya nggak bisa. Huruf-huruf ini belum kena, belum bisa. Oke, kita coba di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ba ini I-nya ini perwakilan vokal I, B. S-nya ini kalau huruf dimatikan jadi S ya. Jadi huruf saya sudah menjelaskan huruf mati dan huruf hidup. Huruf mati itu konsonan, huruf hidup itu vokal. Ada vokal, ada konsonan. A, I, U, E, O-nya itu diwakili dengan tanda ini.
Sedangkan huruf-huruf ini adalah sama seperti huruf konsonan dalam huruf Latin. Jadi kalau B ya B ini B baru berbaris dikasih I tuh, dikasih vokalnya I tuh, itu tanda seperti ini. Huruf mati ini bis. Ini sudah dibahas ya dalam artin 1 sampai 4. Ini artin kelima kita. Bismillah, millah. Kenapa bismillah? Lafaz Allah ini dibaca apa adanya, L tetap seperti apa adanya tanpa merubah. Kalau sebelum lafaz Allahnya baris di bawah. Bismillah, la kenapa panjang? Ini ada tanda mad asli. Mad asli di sini ada fathah berdiri. Bismillah ini hi hadada ha. Bismillah ha, hi-nya ini vokalnya i di sini. Bismillahir r-nya 2. Hirro, o-nya diganti ya, a-nya diganti dengan o. Hirro jangan hira. Hirrah hanya kecil. Hirrah ini huruf mati jadi ha doang. Ada titik di bawah ini berarti hanya kecil. Hirrahma, m-nya ini, a-nya ini tanda vokalnya. Kenapa panjang? Karena berdiri kayak alif. Panjangnya 1 alif. Mad asli ya. Bismillahirrahmani, ni-nya ini, n-nya ini, i-nya ini. I tanda in-nya i tuh. Nir r-nya double. Nir ra-nya a-nya ganti dengan o. Nir rohi ro-nya ini ra diganti dengan o. Kenapa? Karena ini huruf-huruf yang berbunyi o. Kalau berbaris fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya ini hi, ada titik di bawah. I-nya ini himi. Ketentuan dalam Al-Quran kalau dihentikan tidak dibaca mi-nya. Jadi M-nya jadi seakan-akan ada sukunnya. Kayak gitu tuh. Jadi M. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan sama saya. Belum bisa juga membaca ini. Bismillah. Ganti dengan O ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadada ini ganti dengan H gede biar nggak bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Nir ganti dengan O. Nirrahim. Bisa nggak baca? Bisa. Berarti benar yang saya katakan. Hari ini belajar langsung bisa baca. Kan jawabannya begitu. Wah, hari mah bohong. Iya kan saya bilang. Belajar sama saya. Hari ini belajar langsung bisa baca. Bisa baca apa? Ini bisa baca. Saya nggak bisa baca. Sekolah lagi, SD lagi. Berarti baca Latinnya nggak bisa. Oh kan Pak Arif, saya mau pengen bisa bahasa Arabnya juga, huruf hijaiyahnya. Ya, perlahan-perlahan ini ini dilihat. Oh, bi itu ini, bis st ini M. Kenapa jadi mi? Karena barisnya di bawah. Oh mi nih. Banding-banding ke sini. Bismillah, lafaz Allahnya dibaca tetap L karena sebelum lafaz Allahnya barisnya di bawah gitu ya. Ya insyaallah bisa baca, udah bisa baca dengan Latin, lama-lama bisa baca dengan tulisan Arabnya. Jadi jangan kenapa nggak sholat? Saya belum bisa baca. Ah tuh, kapan mau sholatnya? Yang penting bisa baca dulu. Bisa baca dulu. Alatnya apa aja? Yang penting bisa makan dulu. Alatnya apa aja? Kan saya sering bilang ke astronot itu ya, orang ke luar angkasa itu astronot ya, itu dia makannya bukan makan jeruk, bukan makan apa daging apa berupa dagingnya betul, tapi sari-sarinya. Yang penting apa intinya? Kenyang. Yang penting apa ini? Bisa bacanya gitu. Bacanya benar. Itu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al nih al. A. Jadi untuk spesial di alif, baris-baris seperti ini tetap aja A, I, U, A tetap ya. Jadi maksudnya tidak ada huruf lain lagi, langsung ke A, I, U aja. Ini jadi alif ini menjadi vokal ya. Kalau berbaris di atas vokalnya jadi A, di bawah jadi I, di atas doma U gitu ya. Al, ini L tuh. Kalau hurufnya mati jadi al. H-nya ini ada titik kecil di bawah, ini berarti hanya kecil. H-nya A-nya ini ya. Tanda vokalnya ini A ditandai dengan fathah. Ini fathah. Alham ini huruf mati M tuh alham. D-nya ini D alham D. D-nya karena ada U, ini pengganti vokal U. Oh, jadi alhamdu. Paham enggak? Alhamdu. Oh, ini alhamdu. Nah, ini li L, ini L ya. Li
li kenapa li ada ini kasroh i li. Lil L-nya kalau ada tanda seperti ini double ya, double L. Lil ini tandanya a. La kenapa panjang nih? Di atas A-nya ada pemanjangnya. Kenapa ada pemanjang? Kenapa panjang? Karena ini panjang. Ini mad asli. Ya, kenapa panjang? Ini ada patah berdiri kayak alif, panjangnya satu alif. Ini namanya mad asli. Alhamdulillahi hi ini hadada. Alhamdulillahi hi. Kenapa hi? Ini barisnya di bawah kasroh hi itu. Ra. Nah, ini yang saya sering katakan, kalau pakai laten tanpa guru bacanya salah fatal, salah total. Kenapa? Bacanya alhamdulillahi rabil. Ini R itu kalau berbaris fathah ganti dengan O. Jadi alhamdulillahi rob. B-nya 2, robbil, robbi, B-nya ini, robbil, bil ke sini. Ini kenapa nggak dibaca? Nggak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Ceritanya panjang ya. Pokoknya yang tidak ada tanda baca jangan dibaca. Alhamdulillahi robbil. Nih kalau koma ini berarti ain. Koma dan a. Kenapa a-nya jadi panjang? Karena ini fathahnya tuh ya. Karena ada fathah berdiri kayak alif, panjangnya satu alif. Jadi L-nya ini A-nya ini la. M-nya ini I-nya ini. Kenapa I-nya panjang? Karena ada pemanjang ya mati. Ini matobi itu ini. Mina. Kenapa mina? A-nya nggak ada. Karena ketentuan dalam Quran kalau membaca berhenti berarti baris ujungnya nggak dibaca. Jadi seperti sukun ini. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Pak Hari alhamdulillah mah dari dulu juga udah hafal. Tapi udah bisa belum ngejah bahasanya? Bacanya pakai Arab. Atau belum pakai Arab, pakai Latin udah bisa belum? Alhamdulillahirabbil, ganti dengan O ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Pakai Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Hari kalau yang ini mah saya bisa, tapi surat yang lain nggak bisa ya, perlahan ya. Gitu kan sebelum ke surat yang lain ini dulu karena ini bacaan wajib dalam sholat. Sholat tanpa Fatihah sholatnya nggak sah. Kalau surat-surat yang lain kan sunnah. Surat ini wajib. Jadi kalau sholat bisanya Fatihah doang, surat yang lainnya belum bisa, nggak apa-apa. Atau Qul huwallahu doang, nggak apa-apa. Karena itu sunnah ya. Nih A ini kalau nggak disambung bunyinya jadi A. Jadi seakan-akan ada nih kayak alhamdulillah gini. Kenapa ini nggak ditulis? Karena di sini waqaf la. Di sini alhamdulillahirabbil alaminar. Kalau disambung ini nggak bunyi. Karena ini nggak disambung jadi A. R ini R. Jadi ke sini dari A ini seakan-akan ada fathahnya ya. Seakan-akan ada gininya nih. A. R-nya ini arah. Tuh salah lagi arah. Ganti R-nya jadi O. Ya, ininya ini kan fathah, ini gantinya A. Spesial fathah adanya di ro atau di huruf-huruf yang berbunyi O jadi O. Arrah. M-nya ini ma, kenapa panjang? Ada pemanjang nih, fathah berdiri. Ya kayak alif, panjangnya satu alif nih, panjang. Pokoknya ada tanda begini panjang, satu alif ya. Ar-Rahmani ni N, ini N. Ini I-nya nih tanda vokalnya. Ar-Rahmanir. Lah ini nggak ada tanda baca, langsung ke R. Ar-Rahmanir. Tuh di sini Ar-Rahmanir, R-nya double. Nir Rahim. Nah ini salah lagi, bukan Rahim. Ganti R-nya jadi O, Ro. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Dari sini kan Ar-Rahmanir Rahim. Tuh. Ya. Kenapa mi-nya nggak dibaca? Ketentuannya Quran kalau dihentikan jadi sukun. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Coba Bapak baca pakai Arab. Ar-Rahmanir Rahim. Coba latennya. Ganti O. Ar-Rahmanir ganti O. Nir Rahim. Bisa Pak Hari? Emang saya dari lahir juga udah bisa kata Bapak. Ya karena Fatihah mah sering dipakai dibaca ya. Ini M-nya ini. Kenapa jadi A? Karena adanya A-nya ini. Kenapa panjang? Karena barisnya berdiri ini namanya mad asli. L-nya ini. I-nya ini. Jadi mali. Ini K-nya ini. K. I-nya ini. Jadi sekali lagi huruf-huruf ini, semua huruf ini adalah konsonan dalam bahasa Latin.
huruf matinya, vokalnya, tanda-tanda ini. Ini tanda A, ini tanda I, domah tanda U gitu ya. Nih, maliki tuh, maliki. Ya-nya ini Y. Kenapa jadi yau? Ini lin, diptong ya. Y dan U kan jadi yau tuh, yau. Kenapa diptong? Karena kalau mau panjang, fathah itu dengan alif. Fathah dengan alif ya, kasrah dengan ya mati, domah dengan waw mati. Nanti ceritanya dalam mad tabi'i ya. Di sini maliki yau yau tuh. Ini mi yaumi. Ini nggak ada tanda, jangan dibaca, masuk aja ke sini. Kalau dalam Quran warna ini warna oranye ya, warna oranye itu dilewat aja. Kita dibaca, suruh baca yang hitam-hitam aja, yang warna oranye jangan dibaca. Yaumid tuh D-nya double. Yaumiddin, nggak ada yang berubah. Maliki yaumiddin. I-nya dua, Y-nya dua. A-nya ini iya. Kenapa ada A-nya tadi pemanjang A-nya? Karena ada alif nih. Ya. Kalau saya sering nulisnya pakai A-nya double. Iya, ini K-nya ini A. Iya, K. Nunnya ini nun, N. Kenapa A ini na? Kenapa ada koma ini ain na? Iya gana. Iya gana. Ini ain tuh kayak gitu, kayak koma di atas ya. Ni'mat. Iya gana bu. B-nya ini. U-nya ini bu. D-nya ini. U-nya ini. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Itu iyyaka na'budu. Saya sholatnya nggak pernah khusyuk, nggak pernah tahu artinya dikit-dikit walaupun secara gamblang, secara umum. Apalagi kita sudah belajar terjemah perkata bisa. Iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in kami minta pertolongan tuh ya. Wa tuh wa, A-nya ini fathah, I-nya ini E-nya bertasdid double. Iya. Kenapa panjang? A-nya ini karena ada pemanjang alif. Ini yang dikatakan mad tabi'i. Wa iya. K-nya ini. A-nya ini. Nunnya ini. A-nya ini. Nas. S-nya mati jadi es. Nas. Ta-nya ini. A-nya ini. Nasta. Ini ain jadi diganti dengan koma. Ta'i. I-nya ini. Kenapa jadi panjang? Karena ada pemanjang ini. Ini namanya mad tabi'i. Nasta'in. Tetapi karena dihentikan, ini mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan, namanya menjadi mad arid lis sukun. Bingung. Ya pokoknya mau panjang aja deh. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba pakai laten. Dari sini latennya berarti ya. Karena latennya sudah saya rubah perpenggalan kata, perpenggalan kalimat tuh ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak Haris saya punya Qur'annya. Ya, tinggal rubah aja terjemah ininya, huruf-hurufnya ya. Tidak semua harus dirubah. Ini enggak ada yang dirubah tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ain, ta'in. Bohongkah saya? Hari ini belajar langsung bisa baca? Tidak kan? Oh, baca laten mah dari dulu juga udah bisa. Iya kan saya bilang belajar sama saya, belajar langsung bisa baca. Bener? Kalau bener mah proses semuanya. Karena sering denger, sering baca, sering ngulang. Kan dari bisa laten nanti bisa ininya. Tinggal banding-banding. Oh iya, kak tuh ini iya, kak. Oh ini teh Y ya. Ya I, ini A-nya ini I. Karena double begini, Y-nya dua. Iya, jadi panjang karena ada alif nih. Oh, alif nih panjang. Iya, Kak, ini Kak-nya. Kenapa jadi bunyinya A Kak-nya? Karena ada A-nya ini ada vokal. Iya, Kak. Tanda fathah itu tanda A. Iya, Kak. Ini N-nya. Oh, ini nun, N. Kenapa dibaca A? Karena barisnya fathah, na. Nah, kenapa ada komanya? Ini ain. Nah, ini B. Kenapa jadi U? Karena ini tandanya U, Bu. Ini dal, ini tandanya U. Iyyaka na'budu. Wa-nya ini. Kenapa jadi A? Karena barisnya fathah. Wa. I-nya ini, I-nya. Kalau di atas kan A, di bawah I, domah U.
Wa i-nya dua. Ya, kenapa panjang? Ada patah, ini dengan alif ini. Ini mad tabi'i. Ini panjang ini karena baris ini ada ininya, ada pemanjangnya fathah. Fathah ini ada alifnya. Wa iyyaka, ka-nya ini a-nya. Wa iyyaka. Nunnya n-nya ini nas. S-nya mati, S nas. Kalau huruf-huruf mati berarti jadi kembali kepada konsonan. Ingat konsonan A B C D F G gitu, L B C D gitu. A I U E O-nya huruf hidupnya vokal. Wa iyyaka ta-nya ini. Kenapa ini ada koma? Ini ain. Karena kenapa jadi ainnya baris di bawah? Karena kasroh nih. Nasta'in. Kenapa panjang? Karena ada pemanjang ini. Ya mati ini mad tabi'i. Nasta'in. Tuh di sini wa iyyaka nasta'in. Di sini salah tuh penulisan ini. Harusnya in-nya panjang nih. Kalau kayak yang panjang-panjang gini mad ari disukun, i-nya banyak sampai 5. Wa iyyaka nasta'in gitu. Kasih 5 i. Berarti i-nya panjang. Itu mad tabi'i yang berubah nama menjadi mad ari disukun ya. Ini penulisan begini pantas kalau baca Latin akan salah. Wa iyyaka nasta'in. Iya kan? Enggak ada yang salah orang begini. I-nya banyak ini. 5 ya. Wa iyyaka nasta'in gitu. Ihdina tuh i. Haknya dada dalnya ini daknya. Kenapa jadi i? Karena ini ada ihdi. Naknya ini ihdina ya. Ini ihdinas, ini salah nih penulisannya. Ada pemanjangnya, enggak jadi panjang lagi karena disambung. Mad tabi'i enggak jadi panjang kalau ketemu alif lam qamariyah, alif lam samsiyah. Jadi sini betul ihdina panjang tapi jadi pendek dibacanya. Dibacanya gimana? Ihdinas. Kenapa pendek? Karena mad tabi'inya ketemu alif lam samsiyah. Ya, nanti pelajaran mad tabi'i bacaan panjang yang tidak menjadi panjang. Ada 5 hal. Nantilah ya. Pokoknya ini ihdinas. Ini yang salah lagi kalau pakai Latin. Ihdinas siro. S kalau ada titik gini, menurut kaidah ketentuan penulisan ini ternyata ada haknya. Kalau saya lebih cocok di sini langsung aja pakai H. Ihdinas. Pakai SH, pakai S, pakai H, pakai S, pakai H. Jadi ihdinas siro. Ra-nya ganti dengan O ya, karena R itu termasuk bunyi-bunyi huruf-huruf yang bunyi O. Ihdinas sodnya ini kan ihdinas sodnya double ya, SHI. Ihdinas siro, ra-nya ini ra. Kenapa jadi O? Karena ini huruf-huruf yang berbunyi O ya. Saudara-saudara kita kan yang di seberang masih ihdinas sira. Al-Baqarah, bukan Al-Baqarah, Al-Baqarah ya. Ya Allah ya. Ihdinas sirata. Ini salah lagi tuh. T-nya kalau titik gini ada haknya berarti TH ya. Ini A-nya ganti dengan O. Kenapa? Karena ini termasuk huruf-huruf yang bunyi O. Ihdinas sirata. Kalau tadi di sini nggak ada perubahan penulisan kecuali ini aja tambah i, di sini banyak perubahannya nih. Dada. Ihdinas tambah H, ini tambah H, siro-nya ganti dengan O, siro, A-nya diganti dengan O, siro, T-nya ditambah H, A-nya ganti O. Ihdinas sirotol. Ini M nih. Kok ini nggak masuk huruf-huruf ini? Huruf-huruf yang nggak ada tandanya jangan dibaca. Jadi di sini nggak ada tanda bacanya, nggak dibaca ya. Ihdinas sirotol ta-nya ini, A-nya ini, kopnya ini, I-nya ini. Kenapa jadi panjang? Karena ini setelah kasrohnya ada pemanjang ya mati. Ini yang dikatakan mad tabi'i. Taqim. Ini yang dikatakan M-nya nggak dibaca karena dihentikan. Ini yang dikatakan mad tabi'i berubah nama menjadi mad ari disukun. Tulis aja ini yang panjang, I-nya banyak. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Pada ari disukun itu panjangnya 2 sampai 5 harokat. Enggak ada yang salah sih kalau pakai garis gini karena panjangnya 2 sampai 5 harokat. Ya, 1 alif sampai 2 alif setengah. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa bacanya kan? Coba ke sini.
Ihdinas. Kenapa nggak jadi panjang? Karena ketemu alif lam samsiah. Ihdinas siratal mustaqim. Pak Ari, saya bacanya udah bener tuh walaupun pakai Latin, udah masalah ya. Yang penting benernya. Pak Ari, saya pakai Arabnya belum bisa. Perlahan nanti juga lama-lama terbiasa ya. Sering-sering ulang film saya ini ya, pelajaran saya ini insya Allah lama-lama terbiasa. Oh ini ihdinas siro. Kenapa siro enggak sira? Karena ini huruf-huruf yang berbunyi o. Sirotol mustaqim. Ini shod ini tuh. Pakai Latin akan salah siratal dari mana ya? Ini emang tulisannya begini. Makanya kalau pakai Latin tanpa guru bacanya salah total, salah fatal. Sodnya ini pakai H ya, pakai H. Siro ini pakai O karena huruf berbunyi O. Siro ini pakai TH juga, ini pakai O. Jadi sirotol ini banyak yang berubahnya ya. Sirotol. Kenapa tol? Karena masuk ke L, ke ini. Tuh L-nya ya. Sirotol ini L-nya ini. Sirotol. Karena double L-nya jadi 2. Sirotol la. Kenapa la? Ini baris patah la. Ini lazi. Ini kalau saya pakai DZ ya, lazi. Kenapa I? Karena ini nih. Kenapa I-nya panjang? Karena ada ya mati. Lazina. Sirotol lazina. Bukan lajina ya. Zalnya agak sedikit keras. Kalau rapuh zai. Sirotol lazina. An nih A ini N. An. Ini koma ini A. An'am. Ini mimnya. Am karena mati. Taknya ini. Kenapa barisnya A nih tak? Barisnya A jadi A. An'am tak. A ini ain. Pokoknya kayak gini A. Kenapa A? Karena barisnya patah. A. Ini L. L-nya ini jadi A. La. Kenapa ada Y? Lai. Alai. Tuh lin. Alai. Ada ini ha, ini I, him. Jadi an'amta alaihim. Pak Ari pakai Latin, tapi di sini saya tahu kalau yang kayak gini ain. An'amta alaihim, bukan am'amta alaihim. An'amta alaihim. Betul? Boleh, asal benar bacanya bunyinya ya. Jadi di sini siratal ladzina an'amta alaihim. Saya pakai Latin. Sod, sh ya. Siro pakai O ya. Pakai O, pakai H ya, pakai O. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini G, ini ganti O. Goi. Tuh, gairil. Ghairil, R-nya tetap ghairil, langsung ke sini. Ghairil, M-nya ini. A-nya ini ghairil mar. Ini ganti G, mar. Tapi G-nya kayak gitu, bukan mage, bukan mar. D nih saya nulis kalau ini DHU ya. Kalau ini magdu, marbu. Kenapa panjang U-nya? Karena ada waw mati. Ghairil maghdubi BIB nih BIB. Ghairil maghdubi kenapa ada komanya ini ain. Karena barisnya patah. L-nya ini. Kenapa A-nya ini? Alai, Y-nya diganti dengan ini. Alai, H-nya ini. Hi-nya ini. Alaihi, M-nya ini. Alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Wa-nya ini wa ini A-nya A ini. Wala, la-nya ini la. Kenapa nggak panjang? Karena ketemu alif lam samsiah tuh. Jangan wala, jadi pendek. Di sininya kan pendek tuh. Waladalin tuh. Itu kalau pakai Latin. Ini D kalau ada titik gini sama seperti ini. Kalau saya nulisnya pakai DHO. Ini ganti O. Waladolin.
Ini L-nya kayak dolin. L-nya jadi 3. Waladdo. Jangan walab, jangan waladalin. Waladolin. Bisa? Bisa baca? Bisa Pak Ari. Dari dulu juga udah bisa. Berarti saya nggak bohong. Hari ini belajar langsung bisa baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, ganti SH. Ihdinas siratal mustaqim. Ganti SH. Ada H-nya, H kecil. Siro ganti O. Siro ganti T tambah H. Ganti O. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bisa baca kan? Pak Hari saya mah pengen pakai tulisan Arabnya. Perlahan. Kalau latihannya sudah bisa, benar bunyinya seperti apa yang saya sampaikan, tinggal pelan-pelan ke Arabnya. Insya Allah saya yakin, percaya dengan saya, pasti bisa ya. Tapi semuanya proses. Jangan seperti makan cabai digigit langsung pedes. Semuanya proses. Dan saya katakan ibu dan bapak, kita ini udah senja, belajarnya terlambat. Kalau terlambat ya terima apa adanya. Jangan mau buru-buru. Ini mah usia seperti ini mau lari kecepatannya jauh 1 kilometer per jam atau gimana gitu. Gak bisa lah, disesuaikanlah kemampuannya ya. Kita mah jalannya juga pelan-pelan. Kalau cepat-cepat nanti jantungnya copot. Sama baca Quran juga gitu. Tenang aja. Gak usah dikejar target. Pokoknya belajar, baca, belajar. Setiap waktu, setiap saat. Ibu dan bapak apalagi yang sudah pensiun kan gak ngapa-ngapain. Ya udah baca aja Quran. Sholat, ngaji, makan, sholat, ngaji, makan. Gitu aja. Istirahat dulu, tidur, bangun lagi, sholat lagi, makan lagi, baca lagi Quran. Kan udah gak ada kegiatan yang lain. Ibadah aja hidup kita ya. Kecuali yang muda-muda yang masih bekerja kan lain cerita. Bisa lah. Ini sama juga ya nih. Ini terjemah perkata saya ambil dari Quran yang lain yang warnanya seperti biru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada latennya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetap tuh latennya salah, harus diganti O. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti O nirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bis. Dengan nama Allah Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ro ganti O. Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan pemelihara semesta alam. Segala puji buat siapa? Lillah, hanya buat Allah. Siapa Allah itu? Rabb, Tuhan pemelihara, penjaga, pemelihara ya. Al-alamin, semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Ra ganti O. Ar-Rahmanir-Ra ganti O. Nir-Rahim. Maha pemurah lagi Maha penyayang. Ar-Rahman Maha pemurah, Ar-Rahim Maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maliki, yang menguasai, yaum, hari apa? Ad-din. Din itu dalam arti lain bisa agama, di sini artinya pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini enggak ada yang berubah ya. Tuh, latihannya juga sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka kanas ya, kanas sin biasa, kanasta'in. Ainnya aja di sini. Hanya kepada Engkau lah kami mengabdi dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami, naknya tuh nahnu. Na'budu, abada ibadah. Na'budu, kami mengabdi, menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Jadi jangan lari ke dukun ya, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ihdina, tunjukkanlah siapa? Kami, kita semua ini as-sirat, ke jalan al-mustaqim, yang lurus, yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat seperti aulia, anbiya, sholihin atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi, dan ya atas mereka yang bukan juga jalan yang orang yang sesat, yaitu Nasrani. Sirat, jalan alladzina, orang-orang yang an'amta telah Engkau beri nikmat, Engkau an'amta alaihim atas mereka, ghair, bukan al-maghdubi yang dimurkai seperti Yahudi, alaihim atas mereka, waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat seperti Nasrani. Bisa kan Ibu dan Bapak belajar artin, bisa baca dan bisa menerjemah perkataan. Insyaallah ya, semuanya proses. Tapi kenapa saya sampaikan seperti ini? Orang yang baru dikasih hidayah itu alhamdulillah, tapi kadang-kadang kemauannya begitu. Sama mohon maaf, orang yang lagi stroke itu kemauannya tinggi tapi kemampuannya kan tidak ada. Jadi pengen ini, pengen itu, pengen semuanya segala bisa satu hari itu. Nggak bisa, semuanya proses. Ingat, waktu kita kecil nggak ada orang yang manusia itu lahir langsung jalan, langsung ngomong, nggak ada, semuanya proses. Nah, proses itu kadang-kadang sering dilupakan orang. Pokoknya saya udah dapat hidayah, saya udah bagus, udah belajar, udah ngaji, saya harus bisa hari ini. Nggak bisa, semuanya proses ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Banyak orang yang stres, pengen bisa tapi nggak bisa-bisa, akhirnya pusing. Udah dinikmati aja. Toh saya sudah bikinkan metode karaoke. Metode karaoke itu metode enak. Pokoknya ngikutin aja, bisa nggak bisa ngikutin aja. Ya, cek orang Sunda mah kekeleuhan gitu ya. Pokoknya apa yang saya baca, baca. Salah, nggak apa-apa, kan lagi belajar. Ada metode karaoke, ada metode. Oh, saya pengen pinter, ada metode warna dari awal. Merahnya apa, kuningnya apa, itu ada metode warna. Ya, ada metode hentak, dihentak-hentak baca Qur'annya. Ada metode artin ini. Ada juga nanti kalau nggak bisa juga ada metode pukul. Galak amat, bukan dipukulin ya, disentuh-sentuh sama saya gitu ya. Gitu. Insyaallah semuanya bisa. Ibu dan Bapak, seringkali saya sampaikan kita tengah mencoba untuk membangun rumah yatim, rumah tahfidz, rumah Quran. Doakan. Ada dana, tolong bantu, jangan pelit jadi orang ya. Kalau ada, kalau nggak ada mah apa yang mau dikasih. Kalau nggak ada ya doa, paling tidak film-film ini di-share ke yang lain ya. Insyaallah semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ada saran, ada kritik, silakan, saya juga masih butuh. Apa kekurangannya? Masih apa, terlalu cepat apa gimana atau gimana? Silakan sampaikan ya ke 0812 828 7881. 0812 0812 828 7881. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.